Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama. Pada kesempatan ini kita akan bahas kaitannya dengan bab induksi elektromagnetik, dan ada dua hal penting yang akan kita uraikan di sini, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Sebelum kita bahas lebih jauh, di awal pembelajaran selalu saya sampaikan mengenai target capaian pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu menghitung besaran listrik dan magnet pada fenomena induksi elektromagnetik. Dari pelajaran sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan konsep yang disampaikan oleh Ørsted bahwa di sekitar kawat berarus itu timbul medan magnet. Yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah apakah fenomena sebaliknya dapat terjadi? Artinya, apakah medan magnet dapat menghasilkan medan listrik? Gejala tentang magnet dan listrik ini kemudian diperkenalkan oleh Michael Faraday dan Joseph Henry melalui sebuah eksperimen yang sistemnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada kumparan ini dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Jadi galvanometer ini merupakan sebuah alat ukur listrik yang sangat sensitif. Maksudnya sensitif di sini adalah mampu mengukur arus yang sangat kecil. Kemudian di atasnya ada sebuah medan magnet permanen. Magnet ini nanti akan menghasilkan medan magnet. Pada kondisi seperti ini, ternyata jarum galvanometernya tidak menyimpang. Artinya kalau ada medan magnet yang konstan seperti ini dan pada kumparan itu ternyata tidak ada arus yang mengalir. Kemudian dilakukan uji coba. Bagaimana kalau misalnya magnet permanen ini digerakkan naik turun menuju kumparan? Ternyata ketika percobaan ini dilakukan, jarum galvanometernya ini mengalami penyimpangan. Kalau menyimpang, artinya bahwa sistem seperti ini atau kondisi seperti ini itu menghasilkan yang namanya arus listrik. Bagaimana kalau misalnya magnet permanennya ini saya ganti dengan koil yang dialiri dengan arus, kemudian saya lakukan hal yang sama, itu saya buat naik turun seperti ini, maka juga ternyata terjadi penyimpangan pada jarum galvano. Ini menunjukkan bahwa kondisi atau sistem seperti ini juga menghasilkan arus listrik. Kalau misalnya dibuat kondisi berbeda, di mana koilnya ini dibuat tetap di dalam kumparan yang dihubungkan dengan galvano, akan tetapi arus yang menghubungkan ke koil ini dibuat on off secara bergantian, dan efek ini juga ternyata menyebabkan jarum galvanometer mengalami penyimpangan, sehingga kita dapat simpulkan keadaan ini sama ini itu menghasilkan arus listrik. Tapi arus listrik yang dihasilkan ini disebut sebagai arus induksi. Kenapa ada arus induksi? Karena tentu ada tegangan atau gaya gerak listriknya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi ini atau percobaan ini nanti akan menghasilkan GGL induksi yang nanti akan menghasilkan arus induksi. Nah, secara matematis besarnya GGL induksi itu dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan minus d flux B per dt, di mana epsilon ini adalah tegangan gerak elektrik, satuannya adalah volt. Kemudian D flux atau perubahan flux magnetik ini satuannya adalah Weber, dan T ini adalah waktu. Ekspresi dari S sama dengan minus D flux B per dt inilah yang kita sebut dengan hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa tegangan gerak elektrik atau GGL induksi dalam sebuah simpal tertutup sama dengan negatif dari kecepatan perubahan terhadap waktu flux magnet yang melalui simpal. Oke, karena ada kaitannya dengan flux, maka saya ingatkan kembali materi kita yang sebelumnya, yaitu flux magnetik adalah jumlah garis medan magnet atau jumlah garis gaya magnet yang melalui sebuah luasan. Kalau secara matematis dinyatakan flux magnetik sama dengan vektor B didotkan dengan vektor A. Ini adalah perkalian dot, ya. Ini adalah perkalian dot, berarti besarnya adalah BA dikali dengan cos C.
cos C ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor B dengan normal permukaan vektor normal permukaan yang dilalui oleh medan magnet. Jadi kalau misalnya ini membentuk sudut, maka kita harus proyeksikan di mana medan magnet itu menjadi sejajar dengan vektor normal dari permukaan yang dilalui oleh medan magnet. Satuan dari flux magnetik itu Weber, tapi dapat dinyatakan dalam satuan lain yaitu Tesla meter pangkat 2 atau Newton meter per ampere. Nah, di sini ada beberapa orientasi dari permukaan yang ditembus oleh medan magnet sehingga nanti akan mempengaruhi besarnya flux magnetik yang menembus permukaan tersebut. Kalau ini misalnya kita lihat orientasi dari permukaan yang dilewati oleh medan magnet, ini menunjukkan vektor B dan vektor A-nya saling sejajar. Ketika ini saling sejajar, maka kita akan dapat flux magnetiknya maksimum, yaitu B dikali A. Kenapa? Karena cos 0-nya adalah 1. Nah, gimana kalau miring seperti ini? Atau vektor B membentuk sudut C terhadap vektor A. Maka kita akan buat atau menghitung besar dari flux magnetiknya adalah BA dikali dengan cos C. Ya, tentu ini akan lebih kecil ketimbang dengan kondisi pertama. Nah, kondisi ketiga, ini ternyata vektor B dan vektor A-nya ini saling tegak lurus. Artinya, kalau saling tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Maka BA cos 90 derajat hasilnya adalah 0. Artinya, tidak ada garis medan magnet yang menembus permukaan ini. Bisa dipahami ya, bahwa besarnya flux magnetik selain dipengaruhi oleh B, A juga dipengaruhi oleh sudut antara B dan A-nya. Oke. Dari ekspresi hukum Faraday tadi, atau besarnya GL sama dengan perubahan flux per waktu, ini menunjukkan bahwa flux magnetik saja itu tidak cukup untuk menghasilkan TGE. Harus ada perubahan flux. Nah, dari flux magnetik tadi, ini kan bisa berubah dengan berubahnya B, A, dan sudutnya dibagi dengan T. Nah, tapi ada parameter lain kemudian yang mempengaruhi E. Ini sebenarnya salah satu contoh dari laboratorium virtual. Adik-adik bisa mencoba di link ini ya. Di sini saya nggak menunjukkan karena takutnya akan loading, tapi linknya bisa dibuka, jadi adik-adik bisa mencoba. Di sini ada dua kumparan dengan jumlah lilitan berbeda. Ini lilitannya 4, ini lilitannya 2. Ketika saya masukkan gerakan magnet permanen keluar masuk ke sini sama ini, ternyata menghasilkan respon yang berbeda. Nyala lampu dan penyimpangan dari jarum ini itu berbeda. Koil yang semakin banyak itu menghasilkan nyala yang lebih terang dan penyimpangannya yang lebih besar ketimbang koil yang jumlah lilitan yang sedikit ini, sehingga diperoleh ekspresi baru bahwa besarnya GGL induksi itu juga bergantung pada jumlah lilitan dari simpal atau jumlah lilitan dari simpalnya. Oke, supaya paham, coba kita lihat contoh soal ini ya. Medan magnetik di antara kutub-kutub elektromagnetik adalah homogen pada sembarang waktu, tetapi besarnya semakin bertambah dengan kecepatan 0,02 Tesla per detik. Jika luas simpal konduktor dalam medan tersebut adalah 120 cm pangkat 2 dan hambatan total termasuk galvanonya adalah 5 ohm, pertanyaannya adalah carilah TGE dan arus induksi. Kalau dari soal kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini ada medan magnet homogen, kemudian di dalamnya kita letakkan sebuah simpal yang berbentuk lingkaran, luasnya adalah 0,012 meter pangkat 2. Nah, medan magnet yang menembus simpal ini berubah terhadap waktu, yaitu 0,02 Tesla per detik. Dan hambatan dari hambatan dari loop ini adalah 5 ohm. Pertanyaannya adalah carilah TGE dan arus induksi. Besarnya TGE itu adalah perubahan flux magnetik terhadap waktu. Di sini negatifnya saya nggak ikutkan. Nanti kita akan bahas di hukum Lenz. Di sini kita cuma fokus berapa sih besarnya. Karena negatif itu sebenarnya menunjukkan arah, sehingga kalau saya butuh besarnya, ya udah saya ambil yang ini aja.
perubahan flux terhadap waktu. Flux itu adalah B dikali A per dt. Kenapa B kali A? Karena orientasi antara B dan A-nya ini sejajar, artinya cos 0-nya adalah 1, sehingga kita dapat maksimum untuk fluxnya, perubahan flux B dikali A. Nah, B dB per dt di soal disebutkan yaitu 0,02 Tesla per detik, dan A-nya karena simpalnya ini berbentuk lingkaran, maka ada sedikit kekeliruan di sini ya. Oh enggak, betul. Di sini bukan jari-jari, tapi di sini di soal sudah disebutkan langsung adalah luasannya, sehingga saya langsung masukkan. Ini kalau saya kalkulator, saya akan dapat nilai yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 4 volt. Pertanyaannya tadi adalah GGL induksi dan arus. Nah, arusnya adalah GGL per R. GGL-nya 2,4 kali 10 pangkat min 4 volt dan R-nya adalah 5 ohm, sehingga diperoleh arusnya itu 0,045 miliampere. Ini sangat kecil ya. Tetapi fenomena ini cukup membuktikan ke kita bahwa ternyata magnet sebenarnya bisa menghasilkan arus listrik, hanya saja magnetnya ini harus dalam bentuk flux magnet, flux medan magnet yang berubah ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya orientasi dari simpalnya ini membentuk sudut tertentu terhadap vektor B-nya, maka kita akan menggunakan cos P ini nggak lagi 0, tetapi ada sudut yang terbentuk. Kenapa nggak pakai 60? Karena di perhitungan flux magnetik itu tadi ekspresinya adalah B dikali dengan A, didotkan dengan vektor A. Berarti kita akan melihat sudut yang terbentuk antara B dan A-nya. Di soal ada jumlah lilitan. Jumlah lilitannya adalah 500. Kemudian ini ada dB per dt-nya, di sini decrease ya. Kenapa saya tahu dB per dt? Karena satuannya B itu kan Tesla. Kemudian satuan waktu itu sekon. Berarti ini pasti dB per dt-nya. Kemudian dikali dengan A dikali dengan cos C. A-nya ini kan simpal ini itu kan berbentuk lilitannya ini kan berbentuk lingkaran, berarti luas dari lilitannya ini adalah P dikali dengan R berpangkat 2. Jari-jari dari koilnya kan 4,0 cm. Kalau saya jadikan meter kan berarti 0,04 ya. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat, sehingga kalau dikalkulasi ini kenapa negatif? Karena di sini tandanya adalah decrease, artinya berkurang. Kalau berkurang kan berarti diperlambat. Berarti simbolnya adalah negatif. Negatif, maka nanti akan diperoleh GGL induksinya adalah 0,435 volt. Ya, nanti adik-adik bisa melihat kembali soal ini, kemudian mencoba untuk ini maksudnya. Oke, tadi dari ekspresi hukum Faraday yaitu epsilon sama dengan minus d flux B per dt. Ada tanda minus. Nah, minus ini yang kemudian dijelaskan oleh hukum Lenz, bahwa minus ini menunjukkan arah dari arus induksi sebenarnya. Arus listrik induksi memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan melawan atau menambah medan magnet yang menghasilkan induksi. Jadi hukum Lenz nanti ini akan menunjukkan ke kita kemana sih harus arah arus induksinya ini, karena di sini mengatakan sedemikian rupa, berarti kita belum tahu gitu. Nah, ekspresi dari hukum Lenz, hukum Lenz ini maksudnya yang akan memberitahu ke kita tentang cara untuk mengetahui arah arus induksinya. Oke, ini ada simulasi. Mudah-mudahan dari sini Lenz's law helps us to find the direction of the induced current in a loop when it is placed in a magnetic field which is changing. As the magnet moves towards the solenoid, this induces current in the solenoid. The induced current creates a magnetic field. The loop produces a north pole to oppose
the magnetic field of the approaching north pole of the magnet. Oke, sebenarnya di sini pengen menjelaskan ke kita bahwa ini ada sebuah magnet permanen, magnet batang. Magnet batang ini kan ada utara dan selatan. Nah, medan magnet itu keluar dari utara ke selatan. Oke, kita ambil bagian ini. Ketika medan magnet ini atau magnet batang ini saya gerakkan menuju ke dalam kumparan, maka otomatis ada perubahan medan magnet di dalam kumparan. Nah, perubahan medan magnet di dalam kumparan ini yang kita sebut sebagai flux, perubahan flux. Terjadi perubahan flux magnetik. Nah, ketika terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan, maka yang terjadi apa? Terjadi yang namanya GGL induksi. Dan GGL induksi ini akan menghasilkan yang namanya arus induksi. Nah, sesuai dengan hukum Lenz mengatakan bahwa arus induksi ini memiliki arah sedemikian rupa sehingga medan magnetnya medan magnet induksi yang dihasilkan nanti melawan atau menambah medan magnet yang menghasilkan arus induksi ini. Nah, kalau medan magnet yang menghasilkan arus induksi ke dalam, berarti kan ini ada penambahan medan magnet, ada penambahan flux. Kalau ada penambahan medan magnet, berarti harus ada medan magnet induksi yang melawan ini, karena arus induksi di sini ingin mempertahankan kondisi awalnya gitu. Nah, supaya melawan, maka di sini ada kutub utara. Ya, kutub utara bertemu dengan kutub utara kan artinya melawan. Jadi penambahan di sini dia mencoba untuk lawan gitu, atau mengurangi agar kondisi ini menjadi seperti keadaan semula. Nah, cara menentukan arah dari arus induksinya gimana? Cara menentukannya ini menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kan ibu jari adalah arah arus, jari-jari adalah arah medan. Nah, kalau di sini kita balik, ibu jari kita adalah arah dari medan magnet induksinya, tetapi arahnya ini sesuai dengan arah utara yang dihasilkan dari medan induksi. Kalau medan induksinya ke arah kiri, berarti ibu jari ke arah kiri. Nah, perhatikan jari-jari Anda akan melingkupi ibu jari dari bawah ke atas. Artinya arus listrik ini mengalir dari bawah ke atas. Kalau arus mengalir dari bawah ke atas, maka arus akan masuk ke sini. Dan kalau arus masuk ke sini, berarti kan jarum ini akan terdorong ke sini. Ya, makanya jarum pada galvanometer akan menyimpang ke arah kanan. Oke. Kita lihat kondisi berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya diam? Kalau magnetnya ini didiamkan, berarti kan dia akan tetap menghasilkan medan. Tapi medan yang menembus ke sini dia akan tetap. Artinya tidak ada perubahan medan magnet. Kalau tidak ada perubahan medan magnet, berarti juga tidak ada perubahan flux. Kalau kondisi ini ya, kalau tidak terjadi perubahan flux, berarti juga tidak akan ada GGL induksi. Otomatis arus tidak mengalir di sini. Oke? There is no changing magnetic field. The current in the loop is zero. Ini kondisi kalau misalnya Now, ditarik. when the magnet is pulled away from the solenoid, there is a changing magnetic field in the loops of the solenoid. This induces current in the loop. However, this time the loop has a south pole generated, which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. The induced current is therefore in the opposite direction. Induced current is therefore in the opposite direction. The induced current is. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalnya magnet batang ini ditarik keluar? Ketika ini ditarik keluar, maka ini flux magnetik di dalam kumparan ini akan semakin kecil. Ketika semakin kecil, berarti kan terjadi perubahan flux. Artinya kalau terjadi perubahan flux, berarti tetap ada GGL induksi di sini. Kalau ada GGL, berarti kan ada arus. Nah, tetapi kan semakin mengecil. Nah,
arus induksi yang ada di sini ingin mempertahankan keadaan semula. Gimana caranya? Maka dia harus menghasilkan medan magnet induksi yang bisa menambah medan magnet sumber. Ya, yang bisa menambah medan magnet sumber yang menghasilkan arus induksi ini. Berarti kalau ini ke arah kanan, maka ini juga harus ke arah kanan. Jadi kalau seperti ini berarti kan masuk nih, simbol masuk, berarti ini adalah kutub selatan dan di sini adalah kutub utara. Nah, arah dari arus induksinya gimana? Berarti ibu jari kita mengarah ke kanan, jari-jari kita akan berorientasi dari atas ke bawah. Makanya kita lihat ini tanda merah ini dari atas ke bawah. Kalau Anda ikuti dari atas ke bawah jeng-jeng, nah kita akan dapat arus akan mengalir di sini masuk. Nah, ketika sampai di sini dia akan mendorong jarum galvano sehingga penyimpangan terjadi ke arah kiri. Jadi kesimpulannya di sini adalah hukum Lenz ingin menjelaskan ke kita bagaimana sih menentukan arah arus induksi, ya. Oke, ini sederhananya seperti ini. Misalnya ini ada kumparan atau ini ada loop, kemudian orientasi vektornya positif ke atas dan dikenai oleh medan magnet luar yang membentuk sudut tertentu terhadap vektor normal A sebesar pi, tetapi B-nya ini increase, meningkat maksudnya. Kalau ada perubahan medan magnet yang meningkat, berarti kan terjadi perubahan flux. Ketika terjadi perubahan flux, maka di sini akan timbul GGL. Bagaimana cara menentukan arahnya searah jarum jam atau berlawanan? Ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kalau ada penambahan ke atas, berarti untuk mempertahankan kondisi ini, maka arus listriknya itu arus menghasilkan medan magnet yang arahnya ke bawah. Nah, sekarang kalau medan magnet induksinya ke bawah, berarti jari-jari ke bawah, maaf, ibu jari ke bawah, jari-jari kita akan berputar searah dengan jarum jam. Bagaimana kalau saya balik B-nya, tetapi B-nya tetap meningkat gitu? Nah, pasti akan dihasilkan GGL induksi yang juga arahnya berlawanan, ya. Kalau tadi ini searah, maka ini akan menghasilkan berlawanan jarum jam. Oke, bagaimana kalau decrease atau berkurang gitu? Arahnya ke bawah tetapi berkurang. Nah, supaya mempertahankan kondisi awalnya, karena ini semakin kecil, maka harus arus induksi di dalam sini, di simpal ini menghasilkan medan magnet yang juga arahnya ke bawah, supaya bisa mempertahankan keadaan yang semakin kecil ini. Bisa mempertahankan keadaan semula dengan cara menambah medan induksinya dengan medan sumber. Kalau arah medan induksinya ke bawah, berarti jari-jari kita akan berputar searah jarum jam. Oke, mudah-mudahan ini bisa membuat adik-adik paham tentang bagaimana menentukan arah arus induksi sesuai dengan hukum Lenz dan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, supaya paham, coba kita lihat contoh ini. Misalnya ini ada gambar menunjukkan sebuah medan magnet homogen melalui koil, besarnya medan ini semakin bertambah dan TG induksi yang dihasilkan menyebabkan sebuah arus induksi. Gunakan hukum Lenz untuk menentukan arah arus induksi. Nah, kalau dari soal ini kan ada peningkatan B ditandai dengan arah panah yang semakin memanjang. Kalau ada penambahan B berarti kan ada perubahan flux nih. Ketika terjadi perubahan flux ke atas, arahnya ke atas, penambahan fluxnya ke atas, maka harus ada medan magnet induksi yang arahnya ke bawah yang bertujuan untuk melawan penambahan itu. Nah, kalau arah medan induksinya ke bawah, berarti jari-jari kita akan bergerak atau melingkar searah dengan jarum jam seperti ini. Jadi arah GGL itu sama dengan arah arus ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kaitannya dengan hukum Faraday dan hukum Lenz, tetapi masih ada sebenarnya lanjutannya di video selanjutnya ya, kaitannya dengan kasus khusus yang akan kita pelajari dengan menggunakan konsep hukum Faraday. Cukup untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Kalau ada sesuatu hal yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.